Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman pada kita, zahiriyah batiniyah buat kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Masuklah kita ke golongan orang yang ahli berselawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah suatu sifat yang dimiliki manusia sejak lahir, dan ini sifat juga masuk dalam suatu penyakit yang dinamakan penyakit hati. Suatu hal yang ini andai kata kita biarkan akan membabi buta, bahkan amat sangat membahayakan pada orang lain. Ketentuan-ketentuan yang ada pada hal ini senantiasa mendominan pada diri kita sehingga hati timbullah husud, hasad dan yang lain-lainnya. Kedengkian merajalela dalam diri kita. Keingin pemilikan sesuatu yang bukan hak milik kita tinggi sekali dalam hati kita. Tidak bisa kontrol kanan, kontrol kiri. Dan melajangkan segala apa yang berbentuk dengan kemaksiatan. Semua ini sebenarnya bisa kita kontrol andai kata kita punya iman. Hati ini kita bersihkan dengan tubuh illallah taubatan nasuha. Senantiasa tiap hari istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali. Kita dominan dengan ini, hilang semuanya. Tidak bisa dominan, tidak bisa betah di sini. Apakah ini? Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina. Wahai orang-orang dan orang-orang wa kadzdzabu biayatina yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kadzdzabu bi ayatina. Ayat Al-Quran yang ada di sini didustakan. Kemudian wastakbaru anha. Kemudian membanggakan diri, menyombongkan diri. Ini satu ayat. Satu ayat dalam Al-A'raf 36 ini menyangkut semua yang ada pada diri kita. Penyakit yang ini dominan untuk merangsut diri kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang durhaka, yang congkak, yang sombong. Inilah wastakbaru anha,
membanggakan diri, menyombongkan diri. Sudah mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian disombongkan dirinya. Kadzdzaba bi ayatina, kemudian wastakbaru anha. Hukumnya ini kedua ini apa? Dilanjut dengan ayat terusnya. Ulaika ashabun nar. Mereka itu akan ada nanti di neraka. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Mereka semua itu fiha khalidun. Kekal abadi di dalamnya. Kekal abadi. Namun manusia senantiasa tidak mau melihat ini. Namun manusia senantiasa mencongkakkan dirinya, mestakbaru dirinya. Untuk senantiasa menyombongkan dirinya. Tidak peduli siapa itu. Bahkan Allah pun dilawan. Allah pun disuudzoni. Minta sesuatu gak dikabulkan. Artinya dia suudzon pada Allah. Kenapa Allah kau ciptakan aku? Buat apa engkau ciptakan aku? Dan tetek mengek. Menyalahkan Allah. Inilah termasuk kata wa kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Pantaskah andai kata kita sombong seperti ini di hadapan Allah? Sudah disebutkan ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Pantaskah andai kata kita mati kala idzabala qaditaruk wa qila mandrak wa dhanna anakul firaq, nyawa sudah dicabut, mau kemana kita berontak? Sekarang ketika kita hidup, apa yang kita lakukan? Bid'ah sana, bid'ah sini. Sesuatu yang gak seharusnya kita bahas, kita besar-besarkan. Sesuatu yang seharusnya kita jadikan menjadi suatu apa yang sudah dihadiskan. Satarul muslimin wa satarullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib orang muslimin, Allah akan menutupi aib mereka dunia dan akhirat. Ini malah dikembar-kemborkan. Bukan ditutupi aibnya, malah dijadikan yang gladi, dibumingkan, dinyalakan apinya. Mereka para pemimpin ulama seharusnya bisa mengayomi, justru malah menyatroni. Mereka yang seharusnya bisa menjadi contoh, bukan memberikan suri teladan yang terbagus dalam kata hal amin, malah memberikan segala sesuatu yang berbau mendustakan. Kadzdzabu bi ayatina. Dan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Masya Allah, apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kesombongan yang terjadi pada manusia ini. Wa kadzdzabu bi ayatina walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ini, menyombongkan diri ini, membanggakan diri ini seakan-akan kita nomor satu. Ini ada 3 macam kesombongan ini. Dibagi menjadi 3. Satu adalah sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan ketika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Siapa itu? Fir'aun, Namrud, mereka para pemimpin yang diktatorisme, yang kita bisa lihat dalam sejarah yang ada, sudah dituliskan dengan kekejamannya, dengan kebengisannya, dengan kezalimannya, kebatilan. Pada endingnya mereka juga mati. Artinya apa? Waqul jahaku wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Suatu hal yang batil tidak akan kekal abadi, pasti akan dihancurkan dengan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sombong kepada Allah, sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Dan siapa yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jelas ini neraka jahanam. Masuk ke dalam golongan hamba Allah. Apa? Hamba-hamba Allah yang wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kufara naru jahannam khalidina fiha. Ya hasbuhum wa la'anahumullah. Allah melaknat. Walahum adzabun muqim.
dilaknat oleh Allah. Ini yang pertama, sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sombong terhadap Rasulullah. Sombong terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah sudah jelas kekasih Allah. Siapa yang membaca salawat 1 kali salawat kepada Rasulullah, Allah akan memberikan 10 kebaikan, 10 salawat kepada hamba yang membaca itu. Malaikat juga mendoakan, innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dijelaskan, Allah dan malaikat selalu bersalat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sementara kita orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, kamu juga berselawat. Tetapi kalau kita punya iman, kita merasa diri kita beriman kepada Allah, kenapa kita tidak mau bersolawat? Perbanyaklah solawat. Karena itu kunci keselamatan kita nanti. Dunia selamat, akhirat juga akan selamat. Tidak bagus kita sombong terhadap Allah, salah. Suatu hal yang fatal. Sombong terhadap baginda Rasulullah, suatu hal yang fatal. Yang ketiga, sombong terhadap manusia, sesama. Hablum minallah, tidak bisa. Hablum minan nas, hancur. Kesombongan yang kita lakukan terhadap manusia ini sering terjadi. Mereka para dermawan tidak peduli. Mereka para penguasa tidak peduli. Mereka para pencetus segala sesuatu yang berbau hal yang bisa membahayakan tidak peduli. Apa yang mereka lakukan selalu menganggap dirinya itu benar, sekali benar ia benar. Menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lainnya. Merasa dirinya benar dibandingkan pendapat yang lainnya. Sehingga muncullah suatu hal, luapan-luapan emosional yang ini membahayakan buat masyarakat, membahayakan buat manusia. Artinya apa? Kesombongan ini dilanturkan, diurumkan, dikukuhkan di depan orang banyak. Tanpa sadar bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka ucapkan ini kategori hamba Allah yang tidak bisa menjaga lisan. Dan hukumnya Allah akan jadi saksi dengan apa yang kita lakukan. Makanya ada hadis yang melakukan hal jannatu mustaqati illa arba'atin nasari. Surga itu merindukan 4 golongan orang ini. Salah satunya adalah wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Bisakah kita menjaga lisan kita? Kalau kita ingin dirindukan surga, bisakah kita menjaga lisan kita? Bukan emosional yang kita besarkan, bukan emosi yang kita banggakan. Sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama hambanya yang sabar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah, sangat berat dan sangat memukul kita dengan ayat Al-A'raf ayat 36 ini. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini sangat memukul kita. Andai kata kita tidak masuk dalam golongan ini. Sekarang kita mengerti, sekarang kita paham apa yang Ustaz sudah sampaikan satu ayat ini. Mari kita pelajari, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan setelah menerima, setelah mendengarkan, masuk sini, keluar sini. Tidak mau mengamalkan, cuek-cuek aja. Ingat, kematian datang sewaktu-waktu. Kapan kita akan mati, kapan kita menghadap Allah, kita tidak ada yang tahu. Semuanya ini akan terjadi seketika. Dan tak ada siapa, bahkan malaikat pun tidak tahu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Marilah kita jadikan, kita didik diri kita, kita tanamkan iman pada diri kita. Menjadi hamba Allah yang senantiasa beriman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khari wa syahri.
Jadikan diri kita, iman merupakan tameng buat kita, selamatan dunia dan akhirat. Usyaikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.